Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang budaya organisasi manajemen perusahaan Microsoft. Sebelumnya, nama saya Muhammad Aduha Ulumandu dengan NIM 1520 1141 3051. Pertama, memilih sumber daya manusia yang terbaik. Microsoft selalu mempekerjakan karyawan yang terbaik. Hal ini Bill Gates beranggapan bahwa ide-ide dan inovasi dalam menghadapi perkembangan teknologi muncul dari orang-orang yang terbaik pula. Tidak hanya itu, Bill Gates juga memberikan yang terbaik untuk karyawannya. Selain untuk balas jasa, hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat para karyawannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain merekrut karyawan terbaik dan memberikan hadiah yang luar biasa, Bill Gates mendorong karyawannya untuk terus meningkatkan kecerdasan intelektualnya. Menurutnya, hal ini juga akan menambah kuat Microsoft dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang ketiga, lakukan pengembangan produk. Pengembangan produk selalu dilakukan oleh Microsoft. Karena menurut Gates, jika ingin menjadi pemimpin dalam sebuah bisnis tentu harus melakukan pengembangan produk agar tidak statis. Hadirkan terobosan baru hingga muncul produk yang mutakhir dan punya nilai manfaat lebih besar lagi. Kalau tidak seperti ini, mungkin Microsoft akan terlindas oleh kompetitor. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Memiliki jiwa kepemimpinan sudah menjadi keharusan bagi setiap pemimpin perusahaan, karena perusahaan akan diarahkan oleh pemimpin melalui kebijakan yang akan diambil. Menghadapi kompetitor. Dunia teknologi sangat kompetitif. Microsoft sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia tentu bukan tidak memiliki kompetitor. Banyak sekali kompetitor yang mempunyai strategi bisnis yang mumpuni. Tapi Microsoft tetap mempunyai amunisi untuk menghadapi itu semua. Ini menjadi Microsoft selalu selangkah lebih maju dari kompetitornya. Belajar dari kesalahan dan kegagalan. Kegagalan adalah hal yang pasti terjadi dalam dunia bisnis. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara bangkit dari kegagalan tersebut. Kegagalan jika tidak disikapi dengan baik, maka akan menjadi pemicu kegagalan berikutnya. Namun, jika kita bisa mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut, maka kita akan lebih cepat berkembang. Ini jadi kunci sukses Bill Gates. Visioner sejati. Visi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari seorang pemimpin seperti Bill Gates. Dari kecil, Gates telah mempunyai visi yang tidak dimiliki anak seusianya. Saat itu, mungkin dianggap terlalu jauh. Namun, Gates membuktikan dengan usahanya sampai menjadi seperti sekarang ini. 8. Menggarap semua lahan. Bill Gates mendorong karyawannya untuk dapat mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Hal ini menurutnya akan memperkecil peluang pesaing untuk menggesernya dari posisi pertama bisnis yang dilakoninya. 9. Membangun unit kecil. Mempertahankan perusahaan sebagai unit kecil layaknya perusahaan kecil meski telah menjadi perusahaan besar akan membuat perusahaan mampu mempertahankan kesederhanaannya. Hal ini juga akan menjadikan motivasi tersendiri bagi karyawan untuk selalu melakukan hal terbaik. 10. Fokus.
Kecintaan pada komputer dan kemampuan untuk tetap fokus terhadap hal yang telah ditetapkan sejak awal membuat Bill Gates tetap fokus dengan apa yang ingin diraihnya. Tidak sedikit pun Bill Gates mengendorkan misinya. Menurutnya, dengan tetap fokus, apa yang ingin kita raih bisa kita dapatkan secepatnya. Beramal, ini yang membuat saya kagum. Dengan perusahaan yang berkembang pesat, Bill Gates tidak lupa untuk beramal membantu umat manusia. Mungkin kita akan lebih familiar dengan kata sedekah. Sudah banyak kisah sukses yang diakibatkan oleh sedekah. Itu adalah kunci sukses Bill Gates sebagai pemimpin Microsoft. Kita bisa belajar dari Gates bagaimana ia meraih sukses dan kita bisa terapkan dalam bidang bisnis masing-masing. Berpikir ke depan, Bill Gates tidak terpaku pada apa yang terjadi saat ini. Ia selalu berpikir apa yang akan menjadi tren di masa depan, seperti bagaimana ia menyadari pentingnya internet dan mengubah fokus pengembangan software Microsoft untuk internet. Tetap fokus, panjang karirnya, Bill Gates hanya berfokus pada hal yang sangat ia kuasai, yaitu software. Dia terus berusaha agar dapat menguasai pasar software. Dia sadar apabila ia beralih hal yang tidak ia kuasai, maka hal tersebut akan beresiko menghancurkan segalanya. Berpikir besar, Bill Gates adalah seseorang yang memiliki visi yang besar. Dia mengejar mimpinya dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi pada dirinya dan timnya. Hal ini membuat ia sukses pada berbagai hal yang dikerjakannya. Hasrat. Bill Gates selalu melakukan pekerjaan dengan semangat dan keseriusan. Dia juga selalu berinovasi, menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu sekecil apapun, apabila penting baginya, maka ia akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk hal tersebut. Hal inilah yang membuat Microsoft terus berinovasi, memberikan yang terbaik untuk penggunanya. Selalu belajar. Meskipun Bill Gates drop out dari sekolahnya, ia berhasil menjadi salah satu orang tersukses di dunia. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan yang kita dapat di sekolah sangatlah terbatas. Meskipun pendidikan formal adalah sesuatu yang penting, namun kita juga harus sadar bahwa pengetahuan tidak terbatas. Bill Gates selalu belajar untuk menemukan sesuatu yang baru sehingga ia dapat memberikan hal yang lebih baik. Meskipun dia telah berhasil mendominasi pasar software. Peduli terhadap sesama. Bill Gates merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Meskipun begitu, ia tetap mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemanusiaan. Dia menunjukkan keberhasilan bukanlah sesuatu yang sekedar untuk dibanggakan, namun juga bagaimana dengan keberhasilan itu dapat membantu sesama untuk menuju dunia yang lebih baik. Gaya kepemimpinan Bill Gates seringkali digambarkan sebagai transformasional yang banyak dijadikan contoh kepemimpinan oleh banyak orang. Gaya kepemimpinan Bill Gates juga menunjukkan bahwa kepribadian yang baik kita dapat menjadi pemimpin yang berhasil. Kesimpulan, menurut analisa kami, membangun sebuah perusahaan dari awal bukanlah hal yang sangat mudah. Karena itu diperlukan perjuangan dan juga pengorbanan yang sangat hebat. Pada sebuah perusahaan haruslah memiliki visi dan misi, kerjasama, serta strategi bisnis yang saling berkesinambungan. Sebuah perusahaan haruslah ditangani oleh orang yang sangat bertanggung jawab dan juga berani dalam mengambil resiko untuk kemajuan sebuah perusahaan yang akan dia pimpin dalam mengambil keputusan. Begitu pula dengan seorang Bill Gates.
yang dimana dengan jatuh bangunnya, dengan berbagai macam usahanya, dan juga dengan strategi bisnis yang amat sangat baik, sehingga bisa sukses membangun perusahaan software Microsoft miliknya. Dengan strategi-strategi bisnisnya, Bill Gates sukses membawa perusahaannya ke tingkat dunia, menjadikan perusahaan software raksasa di dunia. Dalam sebuah kepemimpinan, sikap dan cara memimpin seorang pemimpin pastilah sangat berbeda dengan individu lainnya. Sehingga, kita harus paham dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam sebuah kelompok, baik dalam lingkup yang sederhana hingga lingkup yang lebih besar dan kompleks. Namun, dalam setiap berorganisasi dan memimpin sebuah kelompok, seorang pemimpin harus menunjukkan kemampuan dan profesionalismenya dalam bekerja. Dan dalam kepemimpinan Ertintah tidak bersifat mutlak namun bersifat instruksi. Sehingga komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesenjangan dalam organisasi. Sekian penjelasan kami dari kelompok 2 mengenai budaya organisasi manajemen perusahaan Microsoft. Kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih.